Berkeliling di kantor yang cukup besar dan luas ini membuat Sasa sedikit lelah. Dia sesekali menggerakkan tubuhnya yang sudah tampak tak nyaman lagi berjalan karena betisnya sudah terasa pegal. Sepertinya Sasa sudah lelah, dia harus beristirahat terlebih dahulu, ujar Raihan menatap Sasa. Tumben dia berbaik hati. Pasti ada apa-apanya, batin Sasa mulai tidak enak hati menatap tajam pada Raihan. Jangan berpikir buruk. Bagaimanapun gue masih punya hati nurani karena lo perempuan, bisik Raihan yang tahu arti tatapan Sasa. Sasa mencoba mengsugesti dirinya untuk berpikir positif. Mungkin benar Raihan kasihan padanya saat ini. Maaf, Papi terlalu bersemangat mengenalkan Sasa. Kalau begitu bawa dia ke ruanganmu sekarang, Rai, ujar Bian tersenyum kecil. Raihan menggenggam tangan Sasa dan menuntun ke arah ruangannya. Karena terlalu lelah, Sasa tidak menolak ajakan Raihan. Gue masih ada kerjaan, lo duduk dulu di sofa. Kalau mau baring silahkan, anggap saja ruang kerjamu, tidak akan ada yang datang, ucap Raihan tersenyum manis. Menurut Sasa selama pernikahan mereka ini senyuman termanis Raihan membuat Sasa merasakan kalau ketampanan Raihan bertambah berkali-kali lipat. Makasih, jawab Sasa sambil berjalan ke sofa. Dia menghempaskan tubuhnya di sofa dan menghela nafas panjang. Kalau tahu begini tadi lebih baik dia menolak ajakan mertuanya. Kantor Bian cukup besar membuat pipi Sasa terasa pegal karena tersenyum sok ramah tadi pada semua karyawan. 1, 2, 3 Raihan mencoba menghitung pelan sambil menahan tawanya dan hitungan ke-9 terdengar pekikan kuat dari bibir Sasa. Hahaha. Tawa Raihan meledak melihat Sasa yang lari ketakutan dari ruangannya. Raihan meletakkan ular mainan di bawah bantal sofa. Dia meminta dibelikan oleh Rendra tadi dan meletakkannya saat Sasa tengah bersama papinya. Kenapa, Sa? Tanya Bian terkejut mendengar pekikan sang menantu. Jarak ruangan Bian dan Raihan hanya 3 ruangan dan masih di lantai yang sama. Ada ular di ruangan Raihan, ucap Sasa gemetar. Dia benar-benar takut pada binatang itu. Wajah Sasa berubah pucat karena ketakutan. Bian segera masuk ke ruang Raihan dan melihat Raihan yang terdiam menahan tawanya. Sepertinya ini perbuatan putranya itu. Rai, kenapa Sasa? Tanya Bian yang mulai emosi. Kenapa, apanya? Pi jawab. Raihan seolah-olah tidak mengerti. Sasa ketakutan. Rai, ini bukan lelucon. Bagaimana jika dia punya fobia? Bagaimana jika Sasa jantung? Leluconmu tidak masuk akal, kesal Bian. Buktinya Sasa baik-baik saja kan, Pi? Jangan berlebihan begitu, lagi pula hanya ular mainan, jawab Raihan pelan. Kau benar-benar kelewatan. Rai marah. Bian segera memeluk sang menantu yang ketakutan dan membawa Sasa pergi. Lo kelewatan, Rai. Gue nggak mau ikut campur ya kalau bos marah, ujar Rendra yang ikut khawatir. Kenapa? Lo takut dipecat? Penjilat lo, marah Raihan lalu mendorong Rendra keluar ruangannya. Raihan terdiam. Tadi dia sempat melihat wajah ketakutan Sasa. Memang benar perempuan itu gemetar. Apa dia memang kelewatan membalas perbuatan Sasa tadi pagi? Raihan mengeram kesal sambil menarik rambutnya sendiri. Tolong diantar pulang menantu saya, Pak, ujar Bian pada sang sopir. Sa langsung pulang ya. Jangan kemana-mana, kamu belum paham Jakarta.
Katakan pada Mami tidak perlu ke kantor siang ini, ucap Bian mengelus lembut lengan sang menantu yang terlihat masih syok. Sasa mengangguk patuh dengan ucapan sang mertua. Tubuhnya juga sudah terasa lelah dan merindukan kasur. Sasa sedang menikmati acara berendamnya di dalam bathtub menggunakan air hangat. Wangi lavender membuat Sasa sedikit rileks. Sasa tengah memikirkan cara untuk membalas Raihan, tapi apa? Raihan mana mungkin takut pada binatang yang ada, dia yang geli sendiri. Sasa membilas tubuhnya dan keluar dari kamar mandi. Dia tidak ingin Raihan malah masuk dan melihat dia tanpa busana. Sasa mengotak-atik ponselnya mencari cara untuk membalas perbuatan Raihan tadi. Benar saja, tak berapa lama Raihan pulang. Sasa terlihat diam. Dia masih marah pada Raihan. Raihan pun tidak berani menatap Sasa karena merasa bersalah. Sasa menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Maafin gue, ucap Raihan yang merasa tidak enak. Sasa mendiamkannya. Biasanya akan ada saja keributan yang terjadi saat mereka berdua bersama, tapi kini kamar itu seperti kuburan. Sasa pura-pura memejamkan matanya. Otaknya terus berpikir cara membalas Raihan dan akhirnya dia mendapatkan ide. Makan di luar yuk, bujuk Raihan, tapi Sasa tetap tak bergeming. Jangan diemin gue gini dong, ucap Raihan menarik selimut Sasa tapi ditarik lagi oleh Sasa. Apaan sih Rai? Gue capek, ngantuk, ketus Sasa. Lo udah makan? Mau makan apa enggak kan bukan urusan lo. Palingan gue matikan lo bisa bahagia tanpa gue. Bisa jadi duda keren. Kok lo ngomongnya gitu? Raihan merasa bersalah dengan perbuatannya tadi. Raihan bangkit lalu segera ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tunggu pembalasan gue Rai. Kali ini lo abis. Batin Sasa tersenyum sendiri. Mana Sasa Rai? Tanya Melinda yang belum tahu kejadian di kantor tadi karena dia pun belum bertemu Sasa sejak perempuan itu pulang. Katanya nggak nafsu makan, Ma, jawab Raihan. Gimana mau nafsu orang, pasti dia lagi kesal sama kamu, jawab Bian. Kesal kenapa Pi? Kejahilan Raihan ternyata belum hilang Mi. Dulu Caca yang dibuat nangis tiap hari di sekolah, sekarang sejak menikah malah digantikan dengan Sasa. Rai kamu apakah Sasa? Jangan buat malu Mama Rai. Apa yang harus Mama katakan pada Tante Vira dan Om Dani nanti jika anak mereka kamu siksa di sini? Siksa apanya Ma? Jangan berlebihan deh. Orang juga cuma untuk lucu-lucuan doang, jelas Raihan. Nggak pantas Rai ngerjain istri sendiri. Kualat baru tahu rasa kamu. Ketus Bian membuat Raihan cemberut. Sejak kehadiran Sasa membuat Raihan merasa menjadi anak tiri. Sasa sangat diutamakan, kalau saja bukan karena harta Raihan tidak akan mau menikah perempuan jutek itu. Maminya selalu mengancam tidak memberikan haknya sebagai anak kalau Raihan bersikap buruk pada Sasa membuat Raihan jengah. Bi, antar makanan untuk Sasa ya, ujar Melinda, karena kalau dia yang mengantar pasti Raihan marah. Raihan tidak boleh sembarang orang boleh masuk ke kamarnya. Meskipun itu Melinda sendiri menurut Raihan kamar adalah hal privasi. Karena Sasa istrinya saja dia memperbolehkan perempuan itu berada di kamarnya. Nggak usah, biar saya saja Big, ujar Raihan bangkit dan mengambilkan beberapa makanan untuk Sasa. Raihan masuk ke dalam kamar melihat Sasa yang sedang asik ngobrol video call bersama Abel.
Sayang, makan dulu, ucap Raihan lembut. Bagaimanapun juga dia tidak mau terlihat jelek di hadapan siapapun karena pernikahan paksa ini. CK, akting lo boleh juga, batin Sasa. Bel, udah dulu ya. Kakak mau makan, ujar Sasa mematikan ponselnya dan mengambil piring nasi yang diberikan Raihan. Perut Sasa dari tadi sebenarnya lapar, tapi rasa gengsinya pada Raihan membuatnya sanggup menahan lapar. Sasa makan dengan lahap, tanpa memperdulikan Raihan yang tengah menatapnya. Nih, udah. Jangan ditatap terus, entar lo suka lagi sama gue, ketus Sasa memberikan piring kotornya pada Raihan membuat Raihan mencebik. Sepertinya sekarang lo udah punya tenaga buat perang lagi, sindir Raihan, tapi tak dibalas oleh Sasa. Dia harus fokus pada misinya besok pagi untuk membalas perbuatan Raihan tadi. Seperti biasa, bantal sudah dijejerkan oleh Sasa sebagai pembatas tidur mereka. Sasa benar-benar sudah siap mengibarkan bendera perangnya. Malam ini dia ingin tidur nyenyak tanpa gangguan Raihan.